sehat selalu ya. Baik, perkenalkan, nama saya Karman. Saya alumni Fakultas Bioteknologi dari Universitas Teknologi Sumber. Ya, baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudari Liza. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat menguras pemikiran sebenarnya ini. Wow, salah satu alasan saya kenapa ikut serta dalam berbagai event lomba maupun konferensi, yakni yang pertama karena saya di kampus atau di fakultas namanya adalah salah satu mahasiswa yang di akademik termasuk mahasiswa yang paling kurang aktif gitu dari segi akademik. Nah, namun di sisi lain saya juga ingin tetap eksis di kampus gitu. Saya tetap nama saya tetap harus ada gitu di kampus ini. Jadi saya akhirnya pun memikirkan berbagai cara telah saya lakukan, dan akhirnya saya ketemukan satu yang pada akhirnya membuat saya itu menjadi habit, maksudnya membuat saya itu senang di sana. Nah, itu adalah ikut dalam event baik lomba maupun konferensi yang diadakan oleh kampus-kampus ternama maupun oleh lembaga-lembaga ternama. Perjuangan itu tepatnya di 2018 lalu. Nah, tepat pada waktu itu saya sedang KKN. Lalu tiba-tiba saya menemukan satu brosur di grup WhatsApp, dan itu eventnya adalah event conference internasional se-ASEAN, ya tepatnya seperti itu. Dan di satu sisi waktu itu saya sebagai ketua di kelompok KKN saya, dan di satu sisi pula ada beberapa kegiatan organisasi yang menginginkan saya juga harus ikut serta andil. Jadi saya bingung mau ikut yang mana, dan pada akhirnya saya pun coba tetap apply di kegiatan konferensi tersebut, dan itu saya apply-nya itu ketika tengah malam di kantor desa kantor desa waktu itu di tempat KKN saya, dan akhirnya saya pun nyatakan lolos juga, meskipun di satu sisi saya pun ngejar deadline-nya buat menyelesaikan papernya, apalagi paper itu dalam bentuk berbahasa Inggris. Salah satu hal yang paling berkesan selama saya mengikuti lomba ataupun konferensi, yakni yang pertama itu tentunya adalah yang pertama kali kita mengikuti, tepatnya di 2016. Saya benar-benar termasuk pemula banget, dan saya pun tidak menyangka kalau pada akhirnya saya menjadi salah satu peserta yang lolos dalam 10 besar dan dan diundang untuk mempresentasikan karya. Dan di waktu yang sama saya belum punya laptop. Dan ceritanya itu saya minjem 2-3 laptop, karena laptop yang satu dipakai, terus saya ganti lagi minjem lagi, dan pada akhirnya pun sebelum berangkat, dan hal yang menarik adalah ketika laptop yang saya pinjam itu ditindih sama teman sekamar saya. Dan bagaimana teman-teman bisa lihat kan, teman-teman bisa tahu kan kalau tiba-tiba layarnya langsung pecah, dan saya sangat merasa bersalah. Di satu sisi saya juga harus berangkat, namun di sisi lain juga ketika waktu mau berangkat itu satu hal yang menarik juga adalah nggak ada yang membiayai untuk berangkat, karena biayanya itu bukan fully funded ya.
Tiba-tiba tengah malam waktu itu, sebenarnya di sore harinya saya sudah coba berkali-kali ngurus buat pendanaan tersebut, karena Pak Rektor waktu itu udah janjikan bahwa dia akan membiayai untuk keberangkatan ke sana. Tapi pada ujung-ujungnya saya berkali-kali kontak beliau, tapi nihil, nggak dibales, cuma di read. Tapi tiba-tiba jam setengah 9 malam itu, tiba-tiba beliau langsung nelpon, nyampaikan ke Pak Win, suruh Karman langsung berangkat ke travel malam ini juga. Dan akhirnya saya berangkat ke sana. Akhirnya tengah malam itu berangkat, dan akhirnya saya nyampe di Lombok. Dan itu adalah pengalaman yang berkesan, sehingga saya pun terbang sampai ke Medan. Itu salah satu pengalaman yang menarik menurut saya. Dan satu yang menarik pula adalah tadi yang saya ceritakan di pertanyaan jawaban sebelumnya, adalah ketika conference internasional tingkat se-ASEAN itu, yang pas waktu saya KKN 2018. Di waktu itu, karena biayanya adalah bukan fully funded ya, dia partial funded, jadi cuma biaya kegiatan yang dibiayai, sementara biaya pemberangkatan ke sana itu tidak dibiayai sama penyelenggara. Nah, tapi di satu sisi saya juga kekeh gitu, saya harus berangkat. Kapan lagi saya mendapatkan momentum ini? Alhamdulillahnya waktu itu di tahun yang sama kami lolos PKM, program kreativitas mahasiswa, dan ada dananya 8 juta waktu itu, 8 juta, dan masih ada sisa saat penyelesaian pembuatan ini programnya. Dan uang itulah yang saya pinjam dulu, saya pakai beli tiket berangkat. Dan satu hal yang menarik, ketika saya sampai di Lombok, ini yang tidak pernah saya sangka, ada satu orang, kan kebetulan waktu itu adalah habis gempa di Lombok ya, dan orang itu adalah seorang dokter bagian sosiologi, habis trauma healing lah di Lombok gitu. Nah, kita ketemu di Lombok dan kita bercerita-cerita, dan pada akhirnya beliau kayak tertarik lah, interest lah sama saya gitu. Lantas yang paling menarik adalah beliau, kan biasanya kita yang meminta nomor HP yang orang kita kenal, tapi yang menarik adalah beliau yang meminta kontak saya, dan saya tidak men-save nomornya. Dan akhirnya saya sampai ke Bandung malam itu, tengah malam sampai di Bandung. Beliau udah nyampe Jakarta, tiba-tiba beliau nelpon, gimana, udah nyampe? Alhamdulillah saya udah nyampe ya. Dan udah nyampe, terus ditanyakan sama beliau, bagaimana dengan tiket pulang? Saya bilang, belum ada Pak, nanti mungkin saya nyari lagi gitu. Oh begitu, ya udah kirim aja KTP kamu, baru saya langsung belikan. Alhasil beneran, beliau langsung malam itu juga saya kirimkan, langsung dibelikan tiket juga sama beliau. Dan sampai hari ini beliau pun menganggap saya sebagai anak angkatnya. Pengorbanan banyak ya, kalau masalah pengorbanan banyak banget pengorbanan. Banyak yang berbentrokan, baik akademik maupun organisasi, kegiatan yang bersamaan, akademik, utamanya praktikum ya. Ini kita di biotek banyak banget praktikumnya, dan itu membutuhkan tenaga yang luar biasa. Baik, pertanyaan menarik. Satu hal yang menarik sebenarnya adalah yang bisa sampai hari ini membuat saya survive adalah restu orang tua. Itu adalah yang paling utama. Jangan lupa minta doanya dan restunya kedua orang tua, karena sebagaimana kita ketahui adalah bahwa restu Allah adalah restu orang tua. Nah, seperti itu.
Dan yang kedua adalah kemauan kita untuk terus belajar, karena siogianya begitu banyak di antara kita yang memiliki kecerdasan intelektual yang jauh lebih jauh lebih ekspor gitu. Tapi mereka, kebanyakan mereka juga ya masih stagnan di situ aja. Dan kebanyakan di antara kita juga yang kok kamu bisa sih begitu, kok kamu bisa sih ikut-ikut event tersebut, kok kamu bisa sih menyeimbangkan akademik dengan lomba organisasi dan sebagainya. Sebenarnya itu masalah mindset, bagaimana kita memperbaiki mindset kita, dan tentunya adalah kemauan kita, bagaimana kita ingin menselaraskan antara mindset kita dengan kemauan kita. Karena ketika mindset dan kemauan kita selaras, sejalan, insya Allah semua aktivitas yang kita inginkan itu akan berjalan dengan baik. Oke, mungkin itu tips and trick dari saya, cuma cukup 2, dan saya yakin setiap kita mempunyai trik and tipsnya masing-masing. Jadi jangan pernah terpaku pada tips and trick orang lain, tapi yang jadi inti adalah selalulah samakan langkah kita restu orang tua dan restunya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya bagikan hari ini pada kesempatan ini. Ada satu kata menarik yang saya ingin sampaikan di salah satu kutipan dalam satu podcast Farah Konita, bahwa kita seringkali terlalu cepat mencelah diri kita atau menjudge diri kita bahwa kita adalah beruntung, menjudge diri kita ini terpuruk. Bukankah membuang manusia di sumur adalah salah satu perbuatan yang tercela? Tapi tahukah kita, orang yang dibuang di sumur itu adalah satu jalan dia menjadi salah satu pengawal istana, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dan bukankah menghanyutkan seorang bayi di sungai Nil adalah salah satu perbuatan yang tercela, terpuruk? Tapi tahukah kita, itu adalah jalan Nabi Musa meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Jadi jangan pernah beranggapan atau jangan terlalu cepat menjudge diri kita itu baik. Jangan pernah beranggapan bahwa diri kita terpuruk. Tapi tetaplah berpikir positif dan tetaplah menjalankan apa yang diperintahkannya. Allahu Akbar. Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.